Pendidikan di Barak TNI, siswa kok dilatih perang? Inilah kado pendidikan 2 Mei tahun 2025 oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi sebagai pejabat eksekutif yang ada di negara kita, beliau sebagai Gubernur Jawa Barat melakukan dan membuat keputusan yang sangat fantastis sekali, di mana keputusan ini menuai pro kontra para pejabat, elit politik, dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Kebijakan ini menempatkan para siswa dididik kedisiplinannya di barak militer markas TNI bersama Polri. Tentunya tidak semua siswa, hanya beberapa siswa saja yang memiliki masalah-masalah yang ada di sekolah mereka, baik itu di rumah ataupun di masyarakat. Siswa itu adalah siswa yang bermasalah yang memiliki kenakalan yang sangat ekstrim sekali, seperti mabuk, minum minuman keras, merokok, minum alkohol, balap liar, suka main gadget, tidak patut kepada orang tua, suka nakal di sekolah, apalagi bahkan mencuri. Siswa yang seperti ini, di mana pihak sekolah sudah tidak mampu serta tidak bisa mendidik dan mengawasi mereka. Oleh Kang Deddy Mulyadi, dibuatlah kebijakan mereka yang memiliki masalah seperti yang tadi, itu akan dididik kedisiplinannya di barak militer bersama TNI dan Polri. Tentunya, kebijakan ini sudah melalui kesepakatan. Ada rapat, dipikir positif dan negatifnya oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta pihak sekolah. Begitu juga sudah melalui restu orang tua. Tidak semua siswa yang nakal misalnya akan dipindahkan ke barak TNI. Tidak semua siswa yang suka main gadget semuanya akan dipindahkan pendidikannya di barak TNI. Tidak. Tapi ini sudah melalui kesepakatan, di mana kesepakatan itu sudah melalui beberapa tahap. Salah satunya adalah melalui restu orang tua. Orang tua yang sudah rela, orang tua yang sudah tidak kuat mendidik serta mengawasi anaknya dalam keseharian, dalam melaksanakan proses pendidikan, maka si orang tua merestui dan merekomendasi anaknya untuk mengikuti pendidikan karakter yang dilaksanakan, yang diprogramkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk dididik di markas TNI, untuk dididik di barak militer bersama TNI dan Polri. Ada beberapa catatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Yang pertama adalah ini merupakan pendidikan karakter, bukan pendidikan militer, di mana ada beberapa sebuah negara yang mewajibkan kepada siswanya yang sudah cukup umur serta memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan militer, di mana pendidikan militer itu akan bermanfaat untuk menjaga negara ketika sebuah negara berada dalam situasi darurat perang. Tapi tidak bagi pendidikan yang ada di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya ini bukan pendidikan militer sebagaimana negara-negara yang lain. Siswa tidak diajari megang senjata, siswa tidak diajari megang bom, siswa tidak diajari berhadapan dengan musuh, siswa tidak diajari bagaimana dia berperang. Tidak seperti negara-negara yang lain. Catatan yang kedua adalah bertujuan untuk mendisiplinkan siswa. Rata-rata siswa yang nakal, yang bolos sekolah karena malamnya suka main gadget, tidak bisa mengatur waktu, malamnya tidur jam 1, bahkan jam 2, sehingga mereka bangunnya tidak terlalu pagi, bangun jam 7, jam 8, bahkan mereka tidak sekolah. Parahnya lagi, mereka tidak mengikuti dan tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, siswa yang sudah seperti ini tentunya orang tua sudah kewalahan. Bentuk kewalahannya itu lalu si siswa direkomendasi untuk dididik kedisiplinannya melalui program Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ditempatkan di barak militer TNI bersama Polri. Tentunya ini hanya untuk kedisiplinan, bagaimana seorang siswa itu mampu dan bisa mengatur waktu, mulai dari pagi, siang, sore, malam, semuanya akan diawasi oleh tentara, semuanya akan diawasi oleh polisi. Nah, ketika sudah diawasi oleh tentara yang sangat disiplin sekali, mereka sudah biasa terlatih, si siswa diharapkan memiliki kedisiplinan dalam mengatur waktu. Harapannya seperti itu ketika mereka sudah selesai mengikuti kegiatan di barak TNI itu. Catatan yang ketiga adalah untuk hidup lebih sehat. Para siswa yang selalu megang HP, minum minuman terlarang, mabuk-mabukan, minum pil terlarang,
tentunya fisik mereka tidak akan sehat, pikiran mereka tidak akan sehat, jiwanya mereka tidak akan tentram. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Ketika seorang siswa sudah mengikuti pendidikan karakter di Barak TNI, diharapkan siswa memiliki mental yang lebih sehat, jiwa yang lebih sehat, tentunya badan dan fisik yang lebih sehat. Kenapa? Karena mereka setiap hari harus baris berbaris, mereka setiap hari harus apel, serta makan mereka juga diawasi, makan gratis lagi, bergizi, makan susu, buah-buahan, vitamin, proteinnya, semuanya terpenuhi. Harapannya mentalnya sehat, jiwanya sehat, raga dan fisiknya juga sehat. Catatan yang keempat adalah bagaimana siswa itu setelah mengikuti pendidikan kedisiplinan yang ada di birik militer, mereka memiliki kemandirian. Kalau dulu ketika di Roma, mereka sering tergantung kepada orang tua, mereka sering tergantung kepada wali mereka sering tergantung kepada guru-guru mereka. Setelah mereka mengikuti pendidikan ini, harapannya mereka menjadi seorang siswa atau menjadi seorang insan yang mandiri. Mereka sudah siap hidup sendiri, mereka sudah siap hidup mandiri ketika mereka dewasa nanti, ketika mereka sudah berkeluarga nanti. Kenapa? Karena kemandirian itu perlu dilatih. Karena kemandirian itu harus melalui beberapa tahap-tahap. Kadang seorang siswa untuk menjadi mandiri itu sulit dan tidak bisa. Harus ada pendamping, harus ada pembina, harus ada yang ngawasi. Oleh karena itu, mereka bermalamnya di markas TNI. Mereka aktivitasnya di markas TNI. Mereka latihannya di markas TNI. Mereka belajarnya di markas TNI. Oleh karena itu, diharapkan nanti siswa yang sudah selesai mengikuti program ini kurang lebih 6 bulan, mereka menjadi siswa atau anak yang mandiri, yang bisa menjaga bagaimana dia berperilaku yang baik, bagaimana dia bertingkah yang baik, bagaimana dia berhadapan dengan guru, orang tua, masyarakat dengan baik. Itulah ciri-ciri pendidikan karakter yang diprogramkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Catatan yang kelima adalah pro kontra dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dalam sebuah kebijakan, sepakat dan tidak sepakat itu hal biasa. Dalam sebuah program, sepakat tidak sepakat itu sudah biasa. Tapi Kang Deddy Mulyadi sebagai politisi, sebagai pejabat, sebagai pemimpin Jawa Barat tentunya sudah melalui proses. Tidak serta-merta mengambil kebijakan, tidak serta-merta membuat program. Ini melalui proses kajian, sudah melalui proses kesepakatan, di mana kesepakatan itu yaitu kesepakatan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dengan Menteri Pendidikan, dengan pengurus, dengan TNI dan Polri, serta melalui kesepakatan guru, begitu juga restu orang tua. Ketika ada sebuah pro dan kontra, Kang Deddy tetap berjalan karena Kang Deddy yakin program ini akan memberikan dampak yang lebih besar, dampak yang lebih positif daripada dampak negatifnya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan orang mencaci dan mengkritik, Kang Deddy tetap akan selalu berbuat yang terbaik untuk wilayah Jawa Barat. Tentunya semoga program ini akan ditiru oleh gubernur-gubernur yang ada di Indonesia semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.